Cara menghadapi silent treatment dari orang lain. Kamu pernah gak sih didiemin sama temen atau seseorang? Nah, bisa jadi dia lagi ngelakuin yang namanya silent treatment, yaitu sikap seseorang yang mendiamkan orang lain dengan tujuan tertentu. Biasanya seseorang melakukan silent treatment karena ingin orang lain merasa bersalah atau mengerti kesalahannya. Tapi kerap kali silent treatment akan membuat seseorang bingung karena gak semua orang sadar akan kesalahannya. Atau bisa jadi silent treatment juga dilakukan karena ingin menghukum orang lain dengan perlakuan dingin. Dan berikut ini cara-cara menghadapi silent treatment dari orang lain. Yang pertama, biarkan dia tenang dan atur waktu untuk menyelesaikan masalah. Seseorang mungkin sengaja melakukan silent treatment karena terlalu marah, terluka, atau kewalahan untuk berbicara. Mungkin takut jika berbicara nggak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulut dan mengatakan sesuatu hal yang memburukkan situasi. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kamu membiarkan dia menenangkan diri. Setelah orang tersebut membaik, cobalah pelan-pelan bujuk dia untuk membahas masalah dengan tenang. Yang kedua, memvalidasi perasaannya. Meminta orang tersebut bercerita tentang apa yang ia rasakan. Hal ini bisa menjadi cara untuk membuka suatu obrolan guna menyelesaikan konflik yang ada. Namun, hindari mengkritik ataupun mencoba memberi saran. Kamu hanya perlu ada dan mendengarkannya dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan dan menyadarkan situasi. Berupaya menyadarkan bahwa seseorang sedang melakukan silent treatment. Misalnya, katakan kepada dia, "Aku merasa kamu nggak menanggapiku. Aku berharap kita bisa membicarakan dengan baik agar selesai permasalahannya." Dengan berusaha membuat pelaku sadar akan sikapnya, dapat menjadi dasar untuk terlibat komunikasi satu sama lain secara lebih efektif. Namun, tetap perlu diingat, lakukan dengan mengontrol emosi dan tenang. Yang keempat, gunakan kata aku atau saya. Penggunaan kata aku saat berkomunikasi dengan orang lain dapat menekankan fokus terhadap apa yang kamu rasakan. Kamu bisa menyatakan kalimat persuasif dan menjelaskan perasaan dengan mengatakan aku sedih saat kamu nggak mau berbicara dan aku ingin tahu bagaimana cara menyelesaikan kondisi atau konflik ini. Yang kelima, ungkapin secara jujur. Ungkapin perasaanmu dengan jujur tentang apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan silent treatment. Jelaskan bahwa sikapnya yang seperti ini bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena hal ini justru membuatmu kebingungan, merasa frustasi, kesepian, dan melukai perasaanmu. Yang keenam, mendiamkan kembali. Ketika kamu mulai merasa lelah melakukan gerakan dan mengeluarkan suara untuk mendapatkan responnya, cobalah untuk diam dan lakukan hal yang sama dengannya. Bersikap acuh tak acuh padanya dan buat mereka bingung dengan sikapmu. Kamu harus bisa menahan dan membiarkannya untuk datang menghampirimu terlebih dahulu. Ketika cara ini berhasil, kamu sudah boleh untuk kembali bersikap normal dan meminta maaf secara tulus. Thank you, like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.